Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung beban kerja suatu jabatan di perusahaan. Di sini ada contoh template yang sudah terisi dengan jabatan ASS Development Officer. Di sini kita isi tugas hariannya terlebih dahulu. Apa-apa yang menjadi tugas hariannya, ini harus di breakdown sampai ke aktivitas sedetail mungkin. Di sini terbagi menjadi kategori yang pertama tugas harian, kemudian tugas berkala, kemudian yang ketiga tugas insidentil, kemudian di sini aktivitas lain-lain. Untuk definisi dari setiap kategorinya itu kita bisa lihat di sheet definisi. Ini ya. Ada tugas pokok, pengertiannya, kemudian tugas tambahan pengertiannya, tugas lain-lain dan pengertiannya. Kemudian aktivitas lain, di sini ada pengertiannya juga. Oke, kita kembali ke formulir analisis beban kerja. Setelah dibuat rincian dari tugas-tugas dan aktivitas jabatannya berdasarkan empat kategori tadi, kemudian kita tetapkan dia kategori selanjutnya, apakah dia termasuk TP, TT, atau TL. Apa itu TP, apa itu TT, apa itu TL? Kita kembali ke definisi. Ini ya. Definisinya seperti ini, TP, TT, TL. Kemudian kita isi di bagian kolom frekuensi tugas. Frekuensi tugas ini diisi di kolom ini berapa kali dilaksanakan. Misalnya di sini mengumpulkan data transaksi cabang satu kali, frekuensinya, dia setornya per 1 kali 1 hari, atau berapa kali dalam 1 hari. Kemudian lanjut ke kolom waktu real rata-rata berapa lama. Misalnya untuk mengumpulkan data transaksi cabang itu dia butuh 5 menit, satuannya 5 menit. Kemudian untuk waktu ekuivalennya itu adalah nilai frekuensi dikali dengan waktu real rata-rata berapa lama. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke faktor penyesuaian. Di sini ada nilai dari faktor Sumert ya. Sini kita isi 85. Pertanyaannya apa itu yang dimaksud dengan faktor Sumert? Di sini ada penjelasannya. Faktor Sumert adalah penilaian atas terhadap kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaan. Kita ambil nilai 85. Kita anggap dalam satu pekerjaan karyawan tersebut menyelesaikannya agak cepat ya. Jadi kita ambil nilai 0.85. Kemudian masuk ke kolom P. Ini ada rumusnya di sini, yaitu nilai sumber bagi 60. Pertanyaannya dari mana dapat nilai 60 ini? 60 ini sudah ketetapan dalam perhitungan analisis beban kerja. Kita tinggal enter saja, kemudian kita lihat di sini untuk kolom waktu normal berapa menit per hari. Di sini rumusnya waktu ekuivalen menit per hari dikalikan dengan faktor penyesuaian di kolom P. Maka kita akan dapat waktu normal dengan satuan menit per hari. Nah, dari tugas harian totalnya di sini ada kita kasih kode THR ya, atau tugas harian atau tugas rutin. Kemudian selanjutnya untuk tugas berkala, sama caranya pengisiannya seperti di tugas harian, di mana totalnya nanti itu akan disebut sebagai kategori TB. Kemudian untuk tugas insidentil, totalnya itu kita sebut dengan TI. Kemudian aktivitas lain-lain ini kita sebut dengan AL. Apa itu THR? Apa itu TB? Apa itu TI? Apa itu AL? Pengertiannya ada di sheet definisi. Apa itu THR?
THR adalah tugas-tugas yang muncul yang terjadi atau dilakukan atau dikerjakan secara terus-menerus setiap hari. Kemudian tugas berkala atau TB itu tugasnya dilakukan secara terus-menerus, secara berkala, mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Kemudian tugas insidentil, tugas yang kemunculannya terjadi tidak dapat ditentukan waktunya. Datangnya sekali-sekali. Nah, setelah semua formnya terisi seperti ini, maka kita pindah ke sheet hasil. Nah, di sheet hasil ini akan terhitung dua kategori, ada dua tabel di sini. Yang pertama beban kerja individu, yang kedua itu beban kerja jabatan. Beban kerja individu itu akan menghitung seluruh jenis tugas, baik tugas pokok, tugas tambahan, TT, TL, tugas lain-lain, dan aktivitas lain-lain. Semuanya akan dihitung di sini. Kemudian dari jenis tugasnya juga, maka kita akan mendapatkan nilai 3,39%. Di sini juga 39%. Jadi untuk beban kerja individu, BKI itu beban kerja individu. Coba kita lihat definisi. Nah, ini dia. Beban kerja individu itulah total yang digunakan oleh seorang pemegang jabatan untuk menyelesaikan seluruh tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas lain-lain. Oke. Dan tugas lain pada satu jabatan. Sedangkan di BKJ beban kerja jabatan, ini yang dihitung adalah THR, TB, TI, hanya itu. Aktivitas lain-lain tidak termasuk dalam proses perhitungannya itu. Nah, di mana rumus ini, nilai ini sudah disinkronkan dengan tabel yang ada di sheet formulir ABK. Seperti itu ya. Nah, untuk beban kerja jabatan total waktu yang digunakan seseorang pemegang jabatan untuk menyelesaikan seluruh tugas pokok pada suatu jabatan. Tugas pokoknya adalah harian berkala insidentil. Sehingga totalnya itu seperti ini. Kemudian ada faktor kelonggaran atau faktor allowance 10%. Kemudian waktu standar atau baku standar time, dua waktu ini merupakan, kalau untuk yang allowance adalah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan pribadi, menghilangkan rasa lelah, dan hal-hal lain yang tidak dapat dihindari. Kemudian waktu standar atau waktu baku adalah total waktu untuk mengerjakan tugas pokok ditambahkan dengan allowance. Total dari tugas pokok ditambahkan allowance ya. Sehingga hasilnya kita dapat nilai seperti ini. Jadi di luar dari aktivitas lain-lain, maka nilai dari beban kerja jabatan ini 35%. Lebih kecil daripada beban kerja individu atau BKI. Kenapa? Karena nilai dari faktor aktivitas lain-lain itu tidak dihitung. Nah, setelah dapatkan nilai seperti ini, kita pindah ke sheet selanjutnya untuk mengetahui berapa kebutuhan sumber daya yang kita miliki. Di sini berdasarkan dari tabel yang tadi, beban kerja individu atau BKI, di mana jabatan ASS Development Officer ini, SDMSI atau sumber daya manusia saat ini itu adalah 1, kemudian beban kerja jabatannya itu sekian, kemudian standar beban kerjanya itu 100%. Artinya kalau seorang ASS Development Officer ini mengerjakannya 100%, maka jumlah kebutuhannya itu untuk penambahan itu 0, karena nilai dari BKJ-nya itu tidak melewati dari SBKJ-nya. Ini nggak perlu kayaknya. Bukan beban kerja individu. Ini merupakan tabel perhitungan kebutuhan tenaga kerja.
atau kebutuhan SDM. Ini rumusnya SDMSI, sumber daya manusia saat ini, dikurangi dengan jumlah kebutuhan SDM-nya, itu masih lebih dari 1. Artinya masih memenuhi kebutuhan. Karena yang dibutuhkan itu untuk ASS Development Officer itu beban kerjanya masih 35%, belum melewati 100%. Di sini rumusnya kita buat rumus if bertingkat. Kalau misalnya beban kerjanya kurang dari 110%, maka dia itu kita butuhkan tambahan 1 orang lagi. Maka di sini anggaplah dia 1, coba kita tulis di sini 110%. Nah, maka yang kita butuhkan karyawan itu ada 2. Sedangkan sumber daya manusia saat ini ada 1, jumlah kebutuhan kita itu ada 2, maka kita butuh 1 orang lagi. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa teman-teman bisa memahaminya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak ingin repot-repot lagi membuat rumusan seperti ini, teman-teman bisa cek kolom deskripsi untuk mengetahui cara mendownloadnya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.